Halo pemirsa Auto Driver, setelah di video sebelumnya kami hibur dengan review Ferrari F12 Berlinetta, sekarang saatnya kita untuk lebih membumi. Artinya kita harus mereview mobil-mobil yang memang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Dan kami sudah mendapatkan satu mobil yang memang banyak diminati untuk kami review. Dan untungnya mobil ini memiliki satu persamaan dengan Ferrari, yaitu warnanya sama-sama merah. Ya, ini adalah Toyota Avanza. Mobil yang sudah 12 tahun menggantikan posisi Kijang sebagai mobil sejuta umat. Diperkenalkan pada tahun 2003, Avanza langsung mencatat penjualan lebih dari 100.000 unit di tahun pertamanya. Animo masyarakat yang begitu besar terhadap model ini membuat Toyota mempertahankannya hingga tahun 2011 dan hanya sekali melakukan facelift di tahun 2006. Pada saat berganti model, publik sangat mengharapkan Toyota melakukan perubahan yang drastis pada Avanza dan mereka kecewa. Karena Toyota ternyata masih menggunakan basis dari model sebelumnya, begitu juga dengan mesin, transmisi, dan penggeraknya. Tapi tetap saja mobil tersebut laris. Karena selain bermerek Toyota, Avanza dikenal sangat hebat dalam hal resale value alias nilai jual kembali. Dan ada satu lagi yang membuat Avanza sangat terkenal adalah kesederhanaannya. Dan ini sangat berlawanan dengan arti kata Avanza yang diambil dari kata Italia yaitu Avanzato, yang artinya adalah advance alias canggih. Tentu saja selain warna, hampir tidak ada persamaannya dengan Ferrari. Tapi oke lah, Anda tidak perlu diperkenalkan lagi, Anda pasti sudah tahu ini mobil apa. Tapi tunggu dulu, kalau Anda menebak ini adalah Toyota Avanza, Anda bisa jadi salah. Karena Toyota tidak mau menyebut mobil ini sebagai Avanza. Kalau Anda cek di website Toyota, maka Toyota bilang bahwa mobil ini adalah Grand New Veloz. Sedangkan ada juga Grand New Avanza. Dan disitulah masalah pertama dari mobil ini. Mobil ini seperti krisis identitas. Di satu sisi Toyota tidak mau memakai kata Avanza di press release-nya maupun di website-nya. Tapi di bagian belakang mobil ini masih ada emblem Avanza, kemudian di buku manualnya juga ada tulisan Avanza, bahkan di surat-surat dari kepolisiannya di STNK juga menyebut ini adalah Toyota Avanza. Iya, memang Toyota berusaha menyebut mobil ini sebagai Grand New Veloz supaya membedakan bahwa ini kasta yang lebih tinggi dari Avanza, tapi sebetulnya Anda juga tahu bahwa mobil ini adalah satu basis dengan Toyota Avanza yang baru saja melakukan facelift. Dibandingkan sebelum facelift, perubahan yang paling besar adalah di bagian mukanya. Kalau Anda bisa lihat sekarang, Veloz memiliki grill dengan lubang yang besar serta dengan motif yang ramai. Kemudian untuk tipe G, itu yang kami agak kurang suka adalah dia hanya lurus sehingga menimbulkan celah yang lebih besar lagi dan langsung terlihat radiatornya bagaikan menganga. Nah, Veloz ini terlihat lebih positif dan dibandingkan model yang sebelum facelift dengan perubahan lampu, grill, serta bumpernya, maka terlihat perubahan yang sangat positif dari desainer Toyota untuk mobil ini setelah facelift. Walaupun jika dibandingkan dengan saudaranya sendiri yaitu Great New Xenia, terutama yang tipe R, kami menilai bahwa Xenia tipe R memiliki desain bumper depan yang lebih berkelas, sporty, serta agresif. Walaupun Avanza dan Veloz masuk kategori sebagai mobil yang cukup terjangkau di Indonesia, tapi gengsi antar pemiliknya itu sebenarnya cukup kuat. Apalagi gengsi antar tetangga. Wah, dia beli yang tipe apa, dan kelihatannya Toyota sangat mengerti hal tersebut. Kita bisa lihat dia tempatkan logo Veloz bahwa ini adalah tipe yang paling mahal. Kemudian kalau Anda rela membayar 10-11 juta rupiah lebih mahal untuk transmisi otomatis, maka Toyota juga menempatkan emblem otomatis yang coraknya mirip dengan hybrid synergy drive atau hybrid dari Toyota. Lantas juga ada sensor parkir di belakang, dan tipe tertinggi juga memiliki kamera mundur yang terletak di bagian atas bagasi. Ini juga list hitam ini juga baru di model sebelumnya tidak ada. Sekarang kita lihat apakah ada perubahan di dalam. Salah satu jualan
utama Toyota dalam facelift Avanza ini adalah mesinnya yang kini menggunakan teknologi Dual VVT-i, sehingga Toyota mengklaim bahwa mobil ini lebih bertenaga serta lebih efisien dalam membakar bahan bakar. Sekarang kita lihat datanya. Sebelum Dual VVT-i, sebelum facelift, mesin 1500 cc ini memiliki tenaga 104 HP. Berapa tenaganya setelah memakai Dual VVT-i? Sama persis, 104 HP juga. Begitu juga dengan torsinya. Sebelum facelift, sebelum Dual VVT-i, torsinya adalah 13,9 kg atau sekitar 130-an Nm. Dan setelah diberi Dual VVT-i, sama persis juga 13,9 kg. Satu-satunya perbedaan di mesin 1500 cc ini kalau dilihat dari figur angkanya adalah torsinya yang didapat di 200 rpm lebih rendah. Sebelumnya di 4400 rpm, kini dengan Dual VVT-i, torsi yang sama dihasilkan di 4200 rpm. Perbedaannya sangat kecil, kami bilang kalau melihat gembar-gembornya bahwa ini adalah mesin Dual VVT-i, teknologi terbaru, tapi tidak ada perubahan figur tenaga dan torsi, hanya torsi didapat di putaran yang lebih rendah. Tapi tidak begitu ceritanya dengan versi yang 1300 cc. Versi 1300 cc tenaganya naik 4,5 HP dan torsinya naik 0,4 km atau naik sekitar 3,5 Nm. Oke lah, di situ perbedaannya masih lebih signifikan. Sekarang artinya kalau tidak ada perubahan tenaga yang signifikan di 1500 cc ini, kita lihat bagaimana efisiensinya pada saat kita berjalan nanti. Sekarang saya akan ajak Anda ke dalam untuk melihat apa yang ditawarkan oleh Toyota Avanza dan Veloz ini. Walaupun memang sebenarnya tidak ada ubahan dari segi dimensi, kebetulan Autodriver belum pernah sama sekali mereview Toyota Avanza atau Daihatsu Xenia, sehingga kita juga bisa melihat bagaimana kepraktisan di dalamnya. Atau untuk Anda memang yang berniat untuk membeli mobil ini dan belum pernah mencobanya sama sekali. Sekarang kita ke dalam. Sekarang kita lihat akomodasinya dulu. Saya akan setel sesuai dengan posisi mengemudi saya. Saya posturnya 177 cm. Dan saya mau lihat apakah mobil ini bisa mengakomodir orang seukuran saya sampai 3 baris ke belakang. Oke, kita di depan. Oke, ini posisi menyetir saya. Sekarang saya akan pindah ke belakang. Kemudian saya akan atur kursinya bisa digeser maju mundur, juga bisa di reclining. Saya akan atur yang pas. Oke, saya majukan ini dan masih di posisi paling maju masih tersedia ruang 4 cm sampai 5 cm untuk lutut terhadap jok depan. Jok ini juga bisa mengakomodir 3 orang, ada headrest, dan Toyota juga memberikan seat belt 3 titik untuk semua penumpang, termasuk penumpang yang duduk di tengah. Sekarang saya akan duduk ke belakang, dan ini juga joknya bisa dilipat. Sekarang posisi duduk saya di depan tadi, sekarang posisi duduk saya di tengah. Saya tidak akan mengubah semuanya dan saya sekarang akan pindah ke paling belakang. Memang sangat terbatas ya. Lutut saya juga itu menempel langsung ke jok depan. Artinya kalau Anda 170 cm ke atas, Anda hanya layak duduk di tengah dan di depan. Tapi belakangnya ini juga masih memadai lah untuk orang sampai tinggi 160 cm dan memberikan akomodasi yang masih lebih baik dibandingkan rivalnya seperti Suzuki R3. Di bagian belakang ini masih bisa, walaupun kepala, ya kalau saya setinggi ini kepala menempel.
Pelipatan bangku dari mobil ini masih sama seperti sebelumnya, namun setelah facelift, jok paling belakang bisa dilipat secara terpisah 50-50. Berhubung review dari Grand New Veloz ini cukup panjang, maka videonya kami bagi menjadi dua. Di bagian kedua Anda bisa melihat bagaimana impresi berkendara dari mobil ini. Silahkan saksikan lanjutannya, namun sebelumnya jangan lupa klik like dan komen. Terima kasih sudah menyaksikan.